Perintah Kaisar Naga. Bab 4. Apa yang ingin kamu lakukan? Yuki buru-buru melangkah maju untuk memblokir, tetapi Dev pada saat ini sudah selesai. Namun, setelah Dev menotok beberapa titik akupuntur, Juan segera merasa bahwa napasnya lebih halus dan wajahnya jauh lebih cerah. Dev berkata dengan ringan, aku hanya mengendalikan lukamu untuk sementara waktu. Butuh beberapa waktu untuk sembuh. Penyakitmu yang tersembunyi perlu disembuhkan secara perlahan karena sudah cukup lama. Terima kasih adik, atas bantuanmu. Terima kasih banyak. Juan melangkah maju dan meraih tangan Dev dengan penuh semangat, terus-menerus berterima kasih padanya. Yuki sangat terkejut melihat wajah ayahnya yang jelas-jelas memerah dan tubuhnya jauh lebih baik. Aku terpaksa menyelamatkanmu karena aku tahu kamu sering melakukan perbuatan baik, dan kamu telah menyumbang ke lebih dari selusin sekolah dasar. Aku harus melakukan itu karena kamu adalah orang baik. Alasan Dev menyelamatkan Juan Su adalah karena dia tahu bahwa Juan adalah orang yang baik. Jika dia bertemu secara kebetulan dan tidak mengenalnya, Dev tidak akan serta-merta menyelamatkannya, apalagi Yuki baru saja berkata buruk padanya dan hampir menabraknya hingga mati. Dev bukan Bunda Teresa yang menyelamatkan semua orang yang ditemui. Ketika Juan mendengar ini, dia sedikit malu, perbuatan baik apa yang telah saya lakukan jauh dari baik. Adik menyelamatkan hidup saya, katakan saja apapun yang Anda inginkan. Sekarang siang hari, saya mengundang adik untuk pergi makan di Hotel Regal. Dev menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak perlu, aku masih punya sesuatu untuk ditangani. Dia masih ingin bertemu Sanshan untuk mendapatkan klarifikasi. Melihat penolakan Dev, Juan sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa sebagai orang terkaya di Hongcheng, ada banyak orang yang ingin mengundangnya makan malam, dan mereka yang bisa duduk bersamanya untuk makan malam semuanya adalah orang kuat. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengundang Dev makan siang, dia tidak menduga Dev menolak, yang agak tidak terduga. Juan memegang lengan Dev dengan erat, adik, kita harus duduk dan makan bersama sebagai cara saya untuk mengucapkan rasa terima kasih. Dev dapat melihat bahwa Juan sangat ingin mentraktir dirinya untuk makan siang, hanya ingin tahu tentang perawatan lanjutan dari penyakitnya. Tetapi melihat Juan yang tulus, Dev mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menangani hal lain dulu, ketika saatnya tiba, aku akan pergi ke Hotel Regal untuk menemuimu. Melihat Dev mengatakan ini, Juan melepaskan tangannya, yah, ini sebuah janji. Ketika adik sampai di Hotel Regal, sebut saja namaku. Dev mengangguk dan pergi dengan tidak sabar, bergegas menuju keluarga geng. Sementara di tempat lain, di mana Sanshan, aku ingin melihatnya. Di depan sebuah villa yang agak tua, Dev berkata kepada wanita paruh baya di depannya. Wanita paruh baya ini adalah ibu Sanshan, Meli Jia. Jika sebelumnya Dev tidak akan pernah berani berbicara dengan Meli dengan nada seperti itu, tetapi sekarang setelah mendengarkan cerita ibunya, Dev sudah sangat marah, dan dia tidak bertindak secara langsung, bahkan jika itu buruk. Meli mengenakan congsam, sombong, menyilangkan tangannya di dadanya, dan memandang Dev dengan jijik, kamu cepat menyingkir, putriku akan menikah hari ini, kamu terlalu buruk di sini. Menikah. Dev mengerutkan kening, sepertinya apa yang dikatakan si kepala botak itu benar. Di mana Sanshan? Dengan siapa dia akan menikah? Biarkan dia keluar untuk menemuiku dan menjelaskannya. Dev bergegas menuju villa dengan wajah dingin. Hei, kau gila. Bagaimana bisa kau memasuki pekarangan orang lain dengan sembarangan? Meli menarik Dev dengan putus asa. Tapi bagaimana dia bisa menandingi kekuatan Dev? Seluruh badannya diseret dari halaman oleh Dev. Dev hendak bergegas masuk dengan mata terbuka. Pada saat ini, seorang gadis dengan gaun pengantin berjalan keluar dengan wajah muram. Ketika dia melihat gadis itu, Dev tiba-tiba berhenti. Sanshan, ada apa ini? Kenapa? Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Dev menunggu matanya dengan marah dan menanyai Sanshan. Sanshan menatap Dev tanpa ekspresi dan berkata, Dev, kamu pergi saja, jangan datang mencariku lagi, aku telah memutuskan untuk menikahi Navarro Xiao. Mata Dev menyipit dan tinjunya mengepal erat. Meskipun dia sudah mengetahuinya,
Tapi ketika Sunshine mengatakannya sendiri, hati Dev berkedut dengan kencang. Dia dipenjara oleh Navarro itu, tapi sekarang pacarnya akan menikah dengannya. Ini sangat ironis. Tiba-tiba Dev menertawakan dirinya sendiri, dia merasa bahwa dia benar-benar terlalu bodoh. Dev memandang Sunshine, tidak ada kemarahan di wajahnya, dan tangannya perlahan mengendur, apakah itu yang kamu inginkan? Ya, Sunshine mengangguk, saya ingin memiliki kehidupan orang kaya, dan Anda tidak akan pernah bisa memberikannya kepada saya. Dan kamu juga seorang mantan narapidana. Bahkan jika kamu keluar dari penjara, aku khawatir kamu akan sulit untuk menghidupi dirimu sendiri. Apa yang kamu punya untuk mendukung kebutuhanku? Demi hubungan kita sebelumnya, kamu dapat mengambil ratusan yuan ini supaya tidak tidur di jalanan. Setelah Sunshine selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa ratus yuan dari tasnya dan melemparkannya ke wajah Dev. Pada saat ini, Dev memandang Sunshine dan menyerah sepenuhnya. Orang di depannya bukan lagi pacarnya. Kamu akan menyesali ini. Dev berbalik dan pergi tanpa mengambil uang dari Sunshine. Meli meludah dari belakang, bah, anakku yang akan menyesal jika menikahi hantu malang sepertimu. Bersambung.